Pemblokiran rekening pasif atau dorman oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK sejak Mei 2025 telah memicu banyak kritik. Banyak yang mempertanyakan langkah ini, termasuk lembaga riset dan advokasi kebijakan publik, The Prakarsa. Menurut peneliti mereka, Ari Wibowo, tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kita harus bertanya, apakah langkah ini benar-benar untuk melindungi masyarakat atau justru menciptakan masalah baru? Ari menegaskan bahwa pemblokiran rekening secara sepihak ini melanggar hak konstitusional dan hak asasi finansial warga negara. Bayangkan rekening yang mungkin tidak aktif karena berbagai alasan, tiba-tiba diblokir tanpa pemberitahuan. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika masyarakat merasa tidak aman dengan lembaga keuangan, dampaknya bisa sangat luas. Ketidakpercayaan ini bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan kita. Pengacara terkenal, Hotman Paris Hutapea, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan keluhan masyarakat yang masuk ke kanal aduannya, Hotman 911. Banyak orang yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Hotman meminta pemerintah untuk mencabut aturan pemblokiran rekening yang tidak aktif. Dia menekankan bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang tidak menggunakan rekening mereka, dan tidak seharusnya mereka dihukum karena itu. Kita harus ingat bahwa rekening dorman bukanlah indikasi bahwa pemiliknya terlibat dalam kejahatan. Banyak orang mungkin hanya sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka atau memilih untuk menyimpan uang mereka di tempat lain. Dengan memblokir rekening-rekening ini, PPATK bisa jadi justru mendorong masyarakat untuk menjauh dari sistem perbankan. Ini adalah masalah yang serius, karena kepercayaan adalah fondasi dari sistem keuangan yang sehat. Kita perlu mencari solusi yang lebih bijak. Mungkin ada baiknya PPATK melakukan pendekatan yang lebih transparan dan komunikatif. Sebuah sistem yang memberikan informasi kepada pemilik rekening sebelum melakukan pemblokiran bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih memahami situasi dan tidak merasa terpinggirkan. Kritik terhadap kebijakan ini bukan hanya suara minoritas. Ini adalah refleksi dari kekhawatiran yang lebih besar tentang bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kita harus terus berdialog dan mencari jalan tengah yang tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga menghormati hak-hak individu. Akhirnya, mari kita ingat bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jika kebijakan tersebut justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan, maka sudah saatnya kita mengevaluasi kembali langkah-langkah yang diambil. Kita semua berhak untuk merasa aman dan dihargai dalam sistem keuangan kita.